sudah keluar dari kabupatennya, karena ini sudah kabupaten laut. Jika masih belum ada di sini rekan-rekan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, di mana di sini admin akan membagikan informasi sesuai dengan pertanyaan yang mana masih banyak rekan-rekan ya yang belum paham mengenai pemilihan formasi pada formasi P3K 2022 sesuai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi mungkin saja rekan-rekan yang lagi menonton pertanyaannya sama, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Tata cara memilih formasi P3K 2022. Nah, ini harus dipahami rekan-rekan ya. Mengenai tata cara ini, nah kita lihat di pasal 33 dulu. Pasal 33 mengatakan bahwa pelamar prioritas, berarti prioritas 1, 2, dan 3 rekan-rekan ya, wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademiknya. Jadi ini wajib rekan-rekan ya, tidak boleh keluar jika memang formasinya tersedia di sekolahnya. Nah, rekan-rekan ya. Selanjutnya kita lihat lagi di ayat kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan. Nah, ini jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdiknya dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas atau di sekolah induk, rekan-rekan ya. Ini bahasanya seperti itu, sekolah induk. Pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain. Nah, ini yang masih banyak yang belum memahami mengenai sekolah lain ini, rekan-rekan ya. Nah, sekolah lain di sini cakupannya sebenarnya luas, rekan-rekan ya. Sekolah lain itu tidak mesti dalam satu kewenangan. Itu perlu diingat. Sekolah lain itu tidak mesti dalam satu kabupaten jika dia itu guru SD atau SMP. Tidak mesti dalam satu provinsi jika dia guru SMA. Tapi ini bisa keluar rekan-rekan ya. Nanti kita cek simulasinya. Jadi di sini dikatakan dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya ya, dengan catatan masih tersedia pastinya. Di ayat ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat kedua merupakan keberminatan. Nah, merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Artinya, rekan-rekan itu ketika memilih formasi atau memilih tempat atau sekolah, usahakanlah sekolah yang dipilih rekan-rekan itu memang rekan-rekan ingin mengabdi di sana. Anggaplah misalnya rekan-rekan itu 5 tahun kontraknya. Nah, ini harus diselesaikan 5 tahun di sekolah tersebut, rekan-rekan ya. Makanya dikatakan keberminatan, karena banyak orang atau rekan-rekan yang mendaftar di sekolah yang sebenarnya bukan minat, tapi karena adanya formasi yang tersedia, sehingga baru 1 tahun mengabdi, mereka sudah minta pindah. Makanya di sini dikatakan bahwa merupakan keberminatan pelamar. Ya, jangan sampai rekan-rekan itu memilih daerah 3T baru 1 tahun terus pindah lagi. Di ayat keempat, keputusan tempat bertugas. Nah, mengenai tempatnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditentukan oleh PPK atau instansi atau daerah, berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau dalam hal ini Kemendikbud, rekan-rekan ya. Atau dalam hal ini Kemendikbud. Nah, jadi rekan-rekan itu jika memang sudah mendapatkan tempat bertugas, sebagaimana yang ayat 2 ini, sebelum diputuskan oleh PPK, itu harus PPK berkoordinasi ya dengan Kemendikbudristek apakah memang sudah pas tempatnya atau belum. Karena ini dikatakan bahwa ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Mendikbudristek. Di pasal selanjutnya, nah untuk pasal 34 ini dikhususkan untuk seleksi peserta umum. Nah, di sini juga peserta seleksi umum
harus memahami bahwa yang pertama di pasal 34 ayat 1, seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Nah, di sini kita lihat di ayat kedua, pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh wilayah Indonesia. Jadi rekan-rekan itu tidak lagi sama dengan tahap 1 dan tahap 2 rekan-rekan ya, di mana kita hanya bisa mendaftar di kabupaten kita untuk guru SD dan SMP, atau di provinsi kita untuk guru SMA. Namun untuk yang di tahun 2022 ini, khusus untuk pelamar umum juga, ini bisa langsung memilih sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan catatan belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi jika ada sisa dari sini, rekan-rekan ya, pelamar prioritas baik 1, 2, dan 3, barulah pelamar umum boleh mendaftar. Namun ini langsung seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita cek simulasinya. Misalkan ada satu sekolah, sebut saja Kabupaten Pesisir. Nah, di mana di Kabupaten Pesisir ini, misalnya kita ambil contoh di sini SMP Jaya. Nah, ada 2 formasi guru PAI. Nah, ada 2 formasi guru PAI. Nah, ternyata di kabupaten ini rekan-rekan ya, di Kabupaten Pesisir ini ternyata ada 3 guru yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 dan semuanya itu adalah guru PAI. Nah, bagaimana cara pemenuhannya? Nah, kita di sini tidak melihat lagi istilah nilai tertinggi, rekan-rekan ya. Tidak melihat nilai tertinggi, tidak melihat lagi tentang sekolah induk atau non induk. Nah, jadi anggaplah Pak Ari ini adalah guru induk. Seperti itu rekan-rekan ya, maka dia wajib mendaftar di sekolahnya untuk mengisi formasinya. Rekan-rekan ya, harus mengisi formasinya di sekolahnya. Terus Pak Sidan ini juga diwajibkan untuk mendaftar di wilayah tersebut. Nah, anggaplah misalnya Pak Sidan juga memilih sekolah ini rekan-rekan ya, sekolah SMP Jaya ini. Otomatis di sini Pak Sidan dan Pak Ari sudah mengisi ya, tersisa Pak Fahmi. Ya, jadi Pak Fahmi ini silahkan memilih formasi ke sekolah lain atau daerah lain yang masih belum terisi, rekan-rekan ya, yang masih belum terisi. Anggaplah misalnya kita sebut ada Kabupaten Laut namanya. Nah, ini kan sudah keluar kabupaten ini rekan-rekan ya. Nah, di Kabupaten Laut ada namanya SMPN Bangsa. Nah, di sini kebetulan ada 3 formasi yang tersedia. Nah, Pak Fahmi ini tinggal seorang diri belum mengisi formasi. Sehingga Pak Fahmi boleh mendaftar ke sekolah yang ini rekan-rekan ya. Nah, ini SMPN Bangsa, silahkan memilih ke sana sekalipun dia sudah keluar dari kabupatennya, karena ini sudah Kabupaten Laut. Jika masih belum ada di sini rekan-rekan ya, maka Pak Fahmi boleh mendaftar di seluruh wilayah Indonesia. Silahkan memilih, karena di Permenpan RB di pasal 33 tadi, silahkan mendaftar ke sekolah lain, dan kata sekolah lain itu tidak mesti dalam satu kewenangan, rekan-rekan ya. Tidak mesti dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten. Jadi itu sistem pemilihan untuk P3K di tahun 2022 ini. Nah, untuk pelamar umum pun seperti itu. Jika sudah selesai semua yang PG ini, peserta PG ini sudah selesai, maka pelamar umum boleh langsung mendaftar secara nasional. Seperti ini rekan-rekan ya. Pelamar umum juga boleh langsung mendaftar seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini contohnya rekan-rekan ya. Jadi untuk pelamar umum, nanti jika rekan-rekan sudah bisa memilih formasi, silahkan pilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Semoga bisa dipahami rekan-rekan ya. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Jika ada kekeliruan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.